So they are literally compounds, and just the purpose is to do scans. And the host is not what you don't have to think when you think about the compounds. You don't have to think one compound is one scam operations. One compound can be huge, can have thousands of people inside, and inside this one compound you can have dozens of different operations. So that's how they come together. It's much more convenient for them. And then when you think about compound, also one more thing, the compounds we are talking about, there are a lot of them. We have been to identify about 500. It's really a lot all over Southeast Asia. And they're not invisible. We know where they are. The government knows where they are. The governments in the region, Cambodia, Myanmar, they know perfectly where they are. They are not invisible, they're highly visible. You have some of these compounds in the countryside, in the border areas of Cambodia with Vietnam, with Thailand, Sihanouk Village, other places all over Cambodia, for instance, and you cannot not see them. You see this huge office building in the countryside. What are they for? There is no possible use for something like that except to do scams. So they are not invisible, and there are hundreds of them that have been identified. We identified them. Peserta yang hadir, teman-teman semua. Jadi Kompon ini menarik, ada satu fasilitas gitu yang menjebak orang di dalamnya dan nggak bisa keluar gitu. Jadi banyak sekali korban di dalam Kompon. Ini bisa kita gali lebih lanjut nanti di next session. Tapi apologize first, Mr. Ivan. There was something I missed earlier. Sorry. I have not yet read short biographies of Mr. Ivan and Mas Wahyu. I'm sorry. Ah, oh. And we also have the book's translator here, Mas Mirza Jaka Suryanya joining us today. Halo. Hello, Mr. Ya, Ivan. This is Mas halo. Mirza, the translator of Hi, SCAM. nice to meet you. Yes, yeah. Mr. Ivan is a lecturer in Chinese Studies at the Center for Contemporary Chinese Studies, Asia Institute. Is that right, Mr.? After over a decade studying labor rights and civil society in China, his current research explores the intersections of globalization, labor, and the evolving dynamics of crime in the digital age, with a particular focus on cyber fraud industry, including this book, Scam. Okay. Mr. Ivan, we are honored to have you with us. Thank you. And My Mas pleasure. Wahyu Susilo, you too can guide us through the key insights, the investigative process, and the human stories presented in this book. Oke, jadi Mas Wahyu Susilo adalah seorang peneliti, analis kebijakan ketenaga kerjaan, dan direktur eksekutif dari Migrant Care. Sejak tahun 1996, beliau aktif dalam advokasi pekerja migran, perempuan, MDGs, hingga SDGs. Juga menulis esai tentang sejarah dan budaya. Oke, terima kasih teman-teman GDN yang telah mengundang saya. Suara saya kedengaran, Mbak? Halo? Terdengar, Iya, Mas, terdengar, Mas. terdengar jelas, clear, Mas, clear. Ya, oke. Ya, saya senang ya, saya diundang diskusi buku Scam, karena saya kira setelah saya membaca tuntas buku itu mengkonfirmasi sebenarnya temuan-temuan atau apa kasus-kasus yang masuk ke kantor saya ya di Migrant Care ya. Kita tentu tahu bagaimana dua mata pisau dari penggunaan teknologi digital dan dampaknya pada perdagangan orang. Saya kira sebenarnya kalau kajiannya Migrant Care, penyalahgunaan teknologi digital bukan hanya dalam konteks scam online, tapi sebenarnya sudah digunakan misalnya dalam penerapan online system ataupun juga di dalam perekrutan untuk mail bread order pesanan, karena ini memanfaatkan kecepatan pengiriman dokumen. Dan fenomena yang baru ini adalah fenomena pada masa pandemi COVID-19, karena kita melihat kita mengalami ya krisis multidimensi. Waktu itu kemudian ada arus migrasi tenaga kerja yang terhenti, PHK ada di mana-mana, dan kami menyebutnya itu kondisi
lapar kerja. Sehingga pasca itu banyak orang ingin kerja dengan risiko apapun gitu. Nah, salah satunya adalah scam online ini gitu ya. Jadi mereka membuat iklan lowongan kerja palsu, misalnya kerja sebagai customer service atau sebagai admin, tetapi ternyata mereka dipekerjakan sebagai penipu ya. Dan kita menamakan itu forced criminality karena mereka dipaksa untuk menjadi penipu. Dan saya kira ini menjadi penting ya mendiskusikan ini karena kalau di dalam konsep TPPO itu orang yang menjadi korban perdagangan orang dan mereka dipaksa untuk melakukan kejahatan, mereka sebenarnya tidak boleh dikriminalisasi. Ada non-punishment principle yang sering negara-negara tidak mengadopsi prinsip-prinsip ini seperti itu. Kasus ini terjadi di Asia Tenggara karena kita tahu konteksnya, meski Asia Tenggara yang merupakan organisasinya ASEAN itu punya sejumlah modaliti mengenai pelindungan pekerja migran, mengenai pencegahan perdagangan orang, tapi mengapa kawasan ini masih menjadi lahan yang subur bagi perdagangan orang? Yang pertama adalah sebagai organisasi, dokumen-dokumen ASEAN itu masih menjadi macan kertas ya, tidak menjadi platform bersama dalam kebijakan masing-masing anggota ASEAN terkait pelindungan pekerja migran dan pencegahan orang. Kemudian juga timpangan ekonomi di ASEAN yang masih lebar, kondisi kawasan yang masih labil dan tidak aman, ada kemerosotan kualitas demokrasi dan hak asasi di sebagian besar negara anggota ASEAN, sehingga ini punya kontribusi untuk menyuburkan tindak pidana perdagangan orang di kawasan ASEAN, termasuk juga scam online.